Pak Yusuf, perang Israel-Palestina ini masih terus berlangsung dan kita tidak tahu tentunya sampai kapan ini akan terus berlangsung. Namun apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia yang bisa dirasakan saat ini? Iya, kalau kita berbicara dampak ke perekonomian Indonesia, tentu kita perlu merunut terlebih dahulu bagaimana konflik ataupun eskalasi konflik antara Israel dan Palestina ini berdampak terhadap perekonomian global. Kalau kita lihat sebenarnya hasil ataupun dampak dari konflik geopolitik sebelumnya antara Rusia dan Ukraina itu masih dirasakan hingga saat ini. Salah satu bentuknya misalnya dalam volatilitas harga minyak global dan juga kenaikan harga komoditas pangan tertentu di periode-periode tertentu di setidaknya satu tahun terakhir ini. Nah, kalau kita lihat misalnya sebelum konflik antara Israel dan Palestina ini meletus, harga minyak global itu sempat merangkak naik ya ke level 85 US dollar per barel. Dan meskipun dia menurun, sempat turun di beberapa hari, namun setelah konflik ini pecah, kenaikan harga itu kembali terjadi, terutama untuk komoditas minyak global. Nah, kalau kita berbicara kenaikan harga minyak global, maka dampak tidak langsung inilah yang kemudian perlu diantisipasi Indonesia. Karena belajar dari pengalaman konflik geopolitik sebelumnya antara Rusia dan Ukraina, kenaikan harga minyak global itu kerap kali akhirnya harus mendorong pemerintah di dalam negeri untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Terutama misalnya ketika harga minyak global ini akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak ya di dalam negeri. Dan itu kita sudah saksikan di tahun lalu. Dan ketika pemerintah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan harga bahan bakar minyak domestik, maka ini juga tentu akan bermuara atau berdampak terhadap hal-hal lain, termasuk di dalamnya potensi kenaikan inflasi. Dan itu juga kita sudah saksikan di tahun lalu. Ketika inflasi meningkat di luar batas ekspektasi yang diperkirakan pemerintah, maka hal-hal seperti misalnya tekanan terhadap daya beli, kemudian juga potensi peningkatan garis kemiskinan itu adalah dampak turunan tidak langsung yang kemudian bisa dirasakan Indonesia dari konflik geopolitik antara Israel dan Palestina. Dan saya kira ini yang kemudian perlu diantisipasi selanjutnya, apalagi dengan asumsi eskalasi geopolitik ini meningkat dan melibatkan tidak hanya Israel dan Palestina, tetapi juga negara-negara lain yang tersebar luas di Timur Baik. Tengah. Nah, Pak Yusuf, di tengah-tengah dampak yang sudah terjadi, dampak langsung ataupun dampak berantai yang nantinya akan terjadi. Tadi Anda menyebutkan mungkin ada inflasi ya Pak ya. Seberapa mampukah Indonesia untuk bertahan? Seberapa besar resiliensi Indonesia di tengah gejolak yang eskalasinya ini menurut Anda mungkin masih akan terus terjadi? Iya, kita diuntungkan saat ini dengan kondisi perekonomian domestik yang relatif terjaga gitu ya. Misalnya kalau kita bicara inflasi, inflasi meskipun dia tengah meningkat di beberapa titik komoditas pangan strategis, tetapi inflasinya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan saya pikir ini bisa menjadi modal awal Indonesia agar bisa tanda kutip survive gitu ya dalam memitigasi dampak dari konflik geopolitik antara antara Palestina dan Israel. Dan kalau kita lihat juga misalnya dari sisi fiskal, pemerintah punya ruang yang sangat fleksibel jika ternyata nanti eskalasi dari geopolitik ini meningkat dan mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Baik itu kebijakan menaikkan harga BBM ataupun kebijakan untuk misalnya melakukan bantuan atau memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Karena kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, kenaikan harga BBM itu tentu akan menekan daya beli terutama untuk kelompok pendapatan menengah ke bawah. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengeluarkan bantuan sosial tunai yang sifatnya untuk menjaga daya beli kelompok ini agar tidak terdampak langsung dengan kenaikan harga BBM. Tetapi pada umumnya kalau saya melihat kita sangat diuntungkan saat ini di mana kondisi inflasi kita relatif rendah sehingga kita punya modal untuk kemudian
tidak terdampak secara sangat signifikan dari konflik geopolitik ini. Oke, nah Pak Yusuf dengan inflasi yang sangat baik nih ya kalau dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain sangat terkendali dan stabil. Menurut Anda seberapa lama Indonesia ini mampu bertahan kalau katakanlah eskalasi ini terus terjadi di Timur Tengah? Iya, saya kira memang kalau kita bicara seberapa lama kemudian Indonesia bisa bertahan, itu juga akan dipengaruhi oleh faktor lain gitu ya. Oke, kalau seandainya kita lihat faktor inflasi yang didorong oleh harga BBM itu bisa menyebabkan kenaikan inflasi secara umum, tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah faktor inflasi lain, misalnya dari komoditas, kenaikan harga pangan domestik yang sebenarnya sudah terlihat di beberapa bulan terakhir ini. Jadi kalau kita lihat kalau ditanya seberapa lama kemudian kita bisa bertahan, ya kita juga perlu melihat seberapa mampu Indonesia juga dalam memitigasi faktor-faktor lain gitu ya yang bisa mendorong kenaikan harga di dalam negeri. Tetapi kembali kepada statement sebelumnya bahwa pemerintah punya ruang dalam bentuk kebijakan fiskal yang relatif longgar gitu ya. Artinya sangat fleksibel, kondisi fiskal kita juga sangat bisa mendukung untuk terjadinya penyesuaian apabila misalnya ternyata dalam beberapa pekan ke depan ternyata eskalasi konflik geopolitik ini misalnya mengalami peningkatan.